ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang seorang yang ucapannya menakjubkan dan ucapannya ini sampai kepada raja, khalifah, penguasa. Tidak disebutkan ucapannya seperti apa. Intinya si khalifah atau amir ini sangat tertarik ingin menjumpai orang saleh ini. Sekali lagi tidak disebutkan namanya, tapi yang mengkisahkan adalah Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih. Tidak tertutup kemungkinan apa kemarin? Dia sendiri. Tidak tertutup kemungkinan beliau sendiri. Mungkin beliau mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengkisahkan seorang nabi yang begitu sabarnya, disakiti sampai berdarah-darah oleh umatnya, tapi malah mendoakan umatnya sambil mengusap darah yang mengalir di wajahnya itu. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ampuni umatku ya Allah, mereka belum tahu. Kata Rasulullah, ada nabi seperti itu. Padahal nabi tersebut adalah beliau sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak tertutup kemungkinan Wahab bin Munabbih beliau sendiri. Jadi seandainya betul beliau, maka beliau ini pernah mengucapkan satu nasihat yang luar biasa, menakjubkan. Sampai ucapan ini, nasihat ini sampai ke telinga si khalifah amir, maka si khalifah tertarik ingin menjumpai ulama ini, si alim ini. Nah, begitu khabar ini sampai kepada beliau, maka buru-buru beliau, kalau kita mungkin buru-buru menyiapkan diri ya, pakai pakaian sederhana, pakai pakaian ketaatan, sengaja puasa, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita barangkali ya, beliau beda, sengaja nggak mau puasa, bahkan menyiapkan makanan. Nah, begitu si raja ini datang, dia sibukkan diri memakan makanan dengan lahapnya. Tidak menunjukkan seorang alim, seorang ulama, seorang yang zuhud, seorang yang wara, seorang yang ubad, tapi menunjukkan seperti orang awam yang rakus makanan. Makan ini, makan itu dengan lahapnya. Bahkan ketika sang khalifah memberikan salam, dia menjawab dengan suara yang sangat pelan, yang tidak, biar nggak kedengeran, untuk menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan salam. Dia saking rakusnya gitu. Kalau tidak dijawab sama sekali kan dosa, tetap dijawab
dengan lirih, dengan pelan. Kemudian begitu si sang khalifah ini melihat, langsung dia bertanya kepada yang membawanya, mana? Orangnya mana? Si fulan ini mana? Gitu. Itu dia yang sedang makan nih. Yang sedang makan dengan lahap, dengan rakus. Begitu melihat, tidak tertarik. Apa iya seorang alim seperti ini makannya rakus, tidak menunjukkan tanda-tanda zuhud, tanda-tanda qanaah, tanda-tanda ahli ibadah, gitu ya. Lalu dia mengatakan, fama inda hadza min khair, enggak ada kebaikan orang seperti ini. Fa'adbara, lalu dia mundur, dia pergi. Faqala ar-rajul, sang alim ini begitu tahu sang khalifah pergi meninggalkan rumahnya, mengucapkan, alhamdulillahilladzi sarafaka bihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memalingkan engkau dariku. Segala puji bagi Allah yang telah memalingkan orang itu dariku. Inilah yang betul-betul zuhud, inilah yang betul-betul ubbad. Tidak seperti yang dikisahkan sebelumnya. Dia bikin seorang ahli ibadah, nunduk, wara, zikir, ini, itu, tetapi di dalam hatinya menginginkan kemasyhuran, riasah, terkenal, supaya orang-orang menyanjung dia dan seterusnya. Ya. Wa fi riwayatin, di riwayat lain dikatakan, alhamdulillahilladzi azhabahu anni. Segala puji bagi Allah yang telah mengusir dia dariku. Wa huwa laimun li, dan dia dalam keadaan mencaci aku, merendahkan aku. Beginilah orang yang betul-betul saleh. Dia hanya ingin pujian dari Allah. Dia tidak ingin pujian dari yang lain. Hatta keluarganya, istrinya. Telah lewat pembahasan seorang alim yang hampir setiap malam sholat itu sambil menangis selama sekitar 20 tahun. Istrinya tidak tahu. Istrinya tidak tahu. Ya. Jadi terhadap istrinya saja, keluarganya saja, dia nggak mau memamerkan diri, apalagi yang lain. Ya. Untuk hal-hal yang tidak wajib. Untuk hal-hal yang wajib tentu tidak bisa disembunyikan. Salat Jumat, salat jamaah, puasa Ramadan, tentu ini tidak bisa disembunyikan. Adapun menangis bisa disembunyikan. Karena dikatakan di situ, dikatakan di 7 golongan orang yang akan dinaungi pada hari di padang mahsyar kelak, yauma la dhilla illa dhilluhu, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dikatakan rajulun dzakarallaha khaliyan, seseorang yang berzikir mengingat Allah khaliyan, sendirian. Sendirian tentu tanpa istri, tanpa anak. Fawadat ayna, lalu dia menangis. Ini dia contoh yang baik. Sekarang contoh yang buruk.
Memang dua contoh itu selalu ada kan? Apakah Al-Quran dan Sunnah hanya mengkisahkan orang-orang soleh, orang-orang baik, para nabi, para rasul saja? Tidak. Ada iblis, ada Fir'aun, ada Namrud, ada Qarun, ada Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi contoh selalu ada dua. Ada Allah bukan hanya menciptakan surga, tapi Allah juga menciptakan neraka. Dan Allah tidak mau neraka kosong. Justru maunya Allah neraka penuh. Allah bersumpah, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh akan aku penuhi jahanam itu dengan jin dan manusia. Penuh. Sementara tidak ada sumpah Allah, sungguh akan aku penuhi surga itu dengan manusia, tidak ada. Yang ada justru jahanam, neraka. Nah, sekarang contoh yang buruk. Wa minaz zuhad, di antara orang-orang zuhud ini, yang buruk ini, yang tidak berilmu, pokoknya yang tidak berilmu selalu berakhir dengan keburukan. Walaupun mungkin ikhlas. Mayyasta'milu zuhda zahiran wa batinan. Dia menghiasi dirinya yang zuhud itu secara zahir dan batin. Padahal tadi orang-orang yang betul zuhud zahirnya tidak perlu. Apalagi ketika ada sesuatu seperti tadi, justru secara zahir dia ingin menampakkan bahwa dia seperti manusia awam, rakus makanan, makannya lahap, tidak puasa, jauh dari sifat ahli ibadah karena ada sesuatu. Dan tentu beliau takut tergoda. Seandainya sang raja tadi datang mengetahui bahwa beliau betul-betul zuhud, betul-betul saleh, nah bisa saja akan dibawa ke istana, akan dibelikan ini itu. Beliau takut tergoda. Begitulah orang saleh. Semakin saleh, semakin takut. Semakin soleh, semakin takut. Ya. Kan Nabi Yusuf ketakutan, ya. Ketika dipanggil oleh Zulaikha itu, Yusuf ketakutan, maka memohon kepada Allah. Takut sekali. Inilah orang soleh. Dekat-dekat dengan maksiat itu takut terjerumus, takut tergoda, takut tidak kuat. Masih ingat terhadap diri kita sendiri, kita disuruh husnudzon apa suudzon? Nah, suudzon. Jangan terlalu husnudzon terhadap diri kita. Orang lain boleh husnudzon, ya, husnudzon terhadap orang lain. Terhadap diri kita jangan. Maka yang terbaik insya Allah mengatakan, saya nggak kuat, saya bisa tergoda, iman saya lemah, saya jahil. Lebih baik begitu. Dan itu merasa ya, bukan sekedar omongan. Kalau omongan gampang, dan itu betul-betul merasa. Dan begitulah orang-orang soleh, para nabi, para rasul, selalu merasa takut jangan-jangan tidak kuat. Maka ketika Imam Ahmad sedang dibawa menuju Khalifah Al-Ma'mun, waktu itu beliau sedang memimpin pasukan, berarti tidak berada di istana Baghdad. Nah, Imam Ahmad selalu berdoa, ya Allah, jangan pertemukan aku dengan Khalifah Al-Ma'mun. Ya Allah, jangan pertemukan aku dengan Khalifah Al-Ma'mun. Jangan pertemukan aku dengan Khalifah Al-Ma'mun. Begitu. Kenapa? Ya itu tadi, beliau suudzon terhadap dirinya sendiri. Selama ini aku kuat, selama ini aku lantang mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Karena apa? Karena yang di hadapanku
sekedar amir, gubernur. Ini khalifah, tentu punya wibawa, namanya orang nomor satu di seluruh dunia Islam. Aku takut tidak kuat, aku takut kalah mental, aku takut ini, begitu. Tidak seperti kita barangkali. Banyak dari kita, mana nih, Panglima, jangan prajurit, kalau mau interogasi saya, panglimanya mana? Gubernurnya mana? Presidennya sekalian sini. Nah, itu kita ya, dengan sombongnya. Saya akan iqamatul hujjah pada presiden nih, pada raja nih. Imam Ahmad tidak. Ya. Terus berdoa, akhirnya dikabulkan. Kira-kira 3 hari menjelang pertemuan itu, terdengar khabar Khalifah Al-Ma'mun meninggal. Jadi betul-betul tidak ketemu. Nah, begitulah kira-kira orang-orang saleh, orang-orang beriman, orang-orang baik suudzon terhadap diri sendiri. Apakah Rasulullah juga begitu? Apakah Rasulullah Muhammad SAW, manusia termulia di muka bumi ini, juga seperti itu? Jawabnya, iya. Mana contoh? Ketika beliau menceritakan tentang Nabi Yusuf yang dipersilahkan keluar dari penjara, Nabi Yusuf tidak mau. Nabi Yusuf mengatakan, bereskan dulu fitnah itu. Aku dimasukkan ke penjara kan karena fitnah wanita itu. Si wanita itu, Zulaikha itu, memfitnah saya. Nah, bereskan itu, baru aku mau keluar. Apa yang dialami, apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf ini dikomentari oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Yusuf hebat, Nabi Yusuf kuat, Nabi Yusuf sabar, lebih memilih di penjara daripada keluar. Kalau fitnah itu tidak dikelirkan dulu. Kalau aku yang jadi Nabi Yusuf disuruh keluar dari penjara, insya Allah aku akan keluar. Lihat, kan di penjara tidak enak, enakan di luar. Disuruh keluar dari penjara, Nabi Yusuf tidak mau. Kalau aku mau, kan nggak enak di penjara. Betapa sabarnya Nabi Yusuf, betapa kuatnya. Lihat, beliau suudzon terhadap diri beliau sendiri. Itu beliau Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Gimana kita? Ya, justru sebaliknya, dengan sombongnya kita. Saya kuat insya Allah, saya bisa insya Allah, saya amanah. Sampai ditulis gede-gede, jujur, amanah, adil. Ada fotonya di situ. Ya, bekerja untuk rakyat. Iya kan? Tanpa pamrih. Disanjung-sanjung semua. Ya, itulah kita. Jauh sekali dengan orang-orang soleh, para saleh. Wa minaz zuhadi may yasta'milu zuhda zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Zahirnya nampak, lakinnahu qad alima annahu la budda an yatahaddasa bitarkihi lid-dunya ashabuhu aw zawjatuhu. Yang dengan demikian insya Allah dia tahu, dia sadar, minimal ada sahabatnya, ada istrinya yang akan menceritakan tentang keadaan dirinya yang meninggalkan dunia, yang zuhud, yang tidak tergiur dengan dunia, begitu. Dia sadar itu, dan dia biarkan saja. Ya, karena saya misalnya puasa, selalu puasa Daud misalnya, anak istri tahu, pasti kan tetangga saya nanti juga tahu, teman-teman dekat saya nanti juga tahu, gitu, bahwa saya begini, saya banyak sodako begini, nanti juga pada tahu, gitu.
Wa yuhawwinu alaihi sabar, dengan demikian dia merasa enteng untuk bersabar. Ya, karena apa? Yaitu tadi, tidak berusaha untuk menutupi. Tidak seperti Wahab bin Munabbih tadi. Karena memang betul-betul keutamaan yang tidak wajib itu tidak perlu ada orang tahu. Lebih baik disembunyikan. Kenapa? Karena setan selalu bersama kita. Iblis itu selalu menipu kita. Ya. Maka seandainya kita sembunyikan, itu jauh lebih baik. Walau annahu aradal khalasa fi zuhdihi la akala ma'a ahlihi qadra ma yanmahi bihi jahun nafs. Kalau betul dia ikhlas, zuhudnya itu karena Allah, tidak ingin pujian dari manusia, la akala ma'a ahli qadra ma yanmahi bihi jahun nafs. Dia akan hidup di muka bumi ini biasa, makan bersama anaknya, dengan istrinya, tertawa, jenaka, gitu. Tidak kemudian menampakkan yang apa istilahnya ekstrim gitu ya. Seperti tarekat-tarekat sufia kan begitu. Nggak mau berlama-lama ngobrol, diam, nunduk gitu. Nanti kembali ke mihrabnya gitu. Dan dia suka keadaan ini diketahui oleh manusia. Pernah terjadi seperti itu. Ya. Jadi seolah manusia itu ada tingkatan. Nah, tingkatan dia ini tingkatan tertinggi. Nggak mau campur aduk dengan manusia kecuali sedikit sekali. Dan di beberapa daerah sebagian saudara kita kaum muslimin tertipu dengan hal ini. Oh, kalau beliau mah nggak mau kumpul-kumpul seperti ini. Oh, beliau mah nggak mau ngobrol-ngobrol seperti ini, mengurangi keimanan misalnya, atau beginilah begitulah. Jadi seolah ada tingkatan dalam agama seperti itu. Lihat para sahabat, apa seperti itu? Ya bahkan Nabi SAW. Nabi pernah masuk pasar? Pernah. Abu Bakar, Umar keluar masuk pasar. Bahkan ayat Al-Quran menjadi saksi bahwa salah satu sifat para nabi, para rasul, kanu yamshuna fil aswaq. Mereka berjalan keluar masuk ke pasar. Nah, ini ada satu thariqat yang meyakini bahwa kalau ada orang alim, zuhud, ahli ibadah masuk pasar, itu tercela. Aneh ini. Sangat aneh. Dia jarang menampakkan dirinya. Bahkan lebih parah lagi subhatnya, mungkin antum pernah dengar, yang lain salat berjamaah, dia tidak. Katanya ini dia lebih tinggi lagi. Ya, yang pada salat berjamaah mah di bawah dia. Luar biasa subhat itu. Dan sebagian saudara-saudara tertipu dari sini. Beranggapan bahwa orang seperti itu baik. Kita harus yakin sebagaimana yang selama ini kita yakini, tidak ada kebaikan kecuali dengan cara mencontoh Nabi dan para sahabat. Lihat para sahabat biasa berjalan di muka bumi ini sesuai fitrah manusia. Kadang marah, kadang tersinggung. Bahkan insya Allah tidak tersembunyi bagi antum bagaimana sesama sahabat berperang, ya. Walaupun ini fitnah, ujian dalam hal ini antara kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah. Tentu ini bukan hal yang baik, tapi itulah para sahabat berjalan di muka bumi sebagaimana manusia biasa. Wa yaqta'ul haditsa anhu, dengan demikian pembicaraan tentang kebaikan mereka, kelebihan mereka selesai. Tentu anaknya, istrinya, temannya akan berbicara tentang dirinya kepada orang lain, ya biasa. Biasa, makan biasa, minum biasa, bercanda, ngobrol
gitu. Tidak ada kelainan dia, tidak ada kekhususan. Nah, sementara tarekat-tarekat sufiyah itu ingin menampakkan dirinya tampil di hadapan manusia khusus. Maka dia tidak bercampur aduk dengan orang-orang awam. Wa kana Dawud ibn Abi Hind. Nah, ini contoh yang baik. Contoh yang baik. Dawud bin Abi Hind sama 20 sanatan. Beliau berpuasa selama 20 tahun. Puasa Daud sama ya. Kalau puasa terus sepanjang tahun boleh apa haram? Setiap hari tentu haram. Walaupun dia menghindari 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 Dzulhijjah, cuman itu yang dihindari. Selebihnya puasa terus. Boleh apa haram? Tetap haram. Kenapa haram? Karena sudah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dilarang? Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As tadinya berpuasa setiap hari. Dilarang oleh Nabi. Jangan setiap hari. Cukup apa? Cukup 3 hari setiap bulan. Cukup 3 hari setiap bulan. Kata Abdullah bin Amr bin As, aku sanggup lebih dari itu. Yang lebih baik dari itu aku sanggup. Nabi memberikan petunjuk, ya sudah, seminggu 2 kali, Senin Kamis. Aku sanggup lebih baik dari itu. Kata Nabi, ya sudah, sehari puasa 2 hari tidak, sehari puasa 2 hari tidak. Barangkali ini satu sunnah yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin. 1 hari puasa 2 hari tidak. Abdullah mengatakan, aku sanggup lebih dari itu ya Rasul. Kata Nabi, ya sudah, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Puasanya Nabi tahu. Abdullah mengatakan, aku sanggup lebih dari itu ya Rasul. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik dari itu. Lebih banyak bisa nggak? Ya bisa lah. 2 hari puasa sehari tidak, 2 hari puasa sehari tidak, kan lebih banyak. Atau 3 hari puasa sehari tidak, atau 4 hari puasa sehari tidak, kan jelas lebih banyak. Boleh? Ya tidak boleh, itu udah yang terbaik. Nggak ada yang lebih baik dari itu. Ucapan Nabi ini disimpulkan, siapa yang berpuasa lebih dari puasa Daud, haram. Haram. Sama dengan orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari seminggu. Tidak boleh. Ya. Sama dengan orang yang sholat malam lebih dari 1/3 malam, apalagi sepanjang malam. Intinya ibadah itu ada batas maksimalnya. Ada batas maksimalnya, tidak boleh lebih dari itu. Ibadah yang tidak ada batas maksimalnya apa? Enggak ada batas maksimalnya. Apa? Saya nggak tahu. Kalau ibadah ada batas maksimalnya, lebih dari itu dosa, haram, terancam neraka, bid'ah. Itulah ibadah, ada batas maksimal. Yang tidak ada batas maksimal adalah ilmu. Ilmu nggak ada batas maksimal. Ya. Wah, ente udah pinter banget, udah jangan belajar lagi. Kepinteran, nggak ada begitu. Udah maksimal ilmu antum, udah maksimal, jangan ditambah lagi. Nanti bid'ah, nggak ada. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu pasti ada yang lebih berilmu lagi. Maka tidak ada yang maksimal dalam hal ilmu. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah seluruh ilmu agama
diketahui oleh Rasulullah alaihi wasallam? Tidak. Alif lam mim aja beliau nggak tahu. Iya kan? Kalau tahu tentu beliau jelaskan. Cara Allah bersemayam di atas arsy beliau nggak tahu. Ya banyak sekali yang beliau nggak tahu. Itu tentang Allah, tentang hari kiamat, tentang ini, tentang itu. Nah, termasuk anak-anak orang kafir yang mati ketika umur 1 tahun, 2 tahun, 3 bulan, 2 bulan. Di mana dia, di surga atau di neraka? Nabi mengatakan wallahu a'lam. Artinya yang mengetahui segala hal hanya Allah Rabbul Alamin. Selain Allah, ilmunya itu sedikit sekali, sangat sedikit sekali dibanding dengan ilmu Allah. Bahwa manusia paling berilmu beliau, betul sekali, ya. Tapi bukan berarti bahwa segala hal beliau tahu. Ya kalau dunia, kalau agama tentu beliau tahu semua. Ya enggak tadi kan? Ya apa bukan tentang agama itu cara Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Tentu pasti ada caranya kan? Ya beliau tidak tahu. Cara Allah membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jarinya. Apakah jari Allah seperti kita, ada ibham, ada sababah, ada binsir, ada hinsir, ada jari manis, ada kelingking, ada jari tengah, ada jempol? Apakah jari-jari Allah seperti itu? Nggak tahu beliau. Kalau beliau tahu tentu sudah diberitahu oleh beliau kepada kita semua, kepada para sahabat. Ketika beliau tidak memberitahu, berarti beliau tidak tahu. Padahal itu masalah asma wa sifat. Nah, Dawud bin Abi Hind berpuasa selama 20 tahun. Puasa Daud. Walam ya'lam bihi ahluhu. Tapi keluarganya nggak ada yang tahu. Luar biasa ya. Keluarganya nggak ada yang tahu. Kok bisa? Kana ya'khudhu ghada'ahu. Karena beliau membawa bekalnya, makan siang bawa gitu. Ya tentu keluarganya taunya ya nggak puasa orang bawa bekal, ya kan? Untuk makan di mana? Di pasar. Beliau pedagang berarti ya. Wa yakhruju ila suq. Beliau bawa itu perbekalannya, makanannya dibawa ke pasar. Beliau jualan di pasar. Fa yatasaddaqu bihi fit tariq. Di tengah jalan diberikan, disedekahkan kepada fakir miskin. Karena memang sedang puasa. Fa ahlus suqi yadunnuna annahu qad akala fil bait. Orang-orang di pasar yang bertemu dengan beliau mengira bahwa beliau sudah makan di rumahnya. Ya. Wa ahlul baiti yadunnuna annahu qad akala fis suq. Sementara keluarga beliau mengira bahwa beliau makan di pasar. Karena bawa bekal tadi itu dilakukan setiap kali puasa. Teman-teman dekatnya nggak tahu, keluarganya nggak tahu. Gitu ya. Nah, ini orang alim, orang zuhud, ahli ibadah, tapi tidak menampakkan. Tapi kita tidak boleh suudzon kepada orang yang menampakkan ibadahnya, puasanya misalnya, sedekahnya misalnya, langsung kita tuduh dia riya. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Tadi terhadap orang lain kita apa tadi? Husnudzon. Terhadap diri kita suudzon. Ya, kita lanjut bab baru, naqdu masalikiz zuhad. Kritikan terhadap jalan yang ditempuh oleh orang-orang zuhud. Ini luar biasa pelajaran ini ya. Orang-orang zuhud dikritik.
Bukan zuhudnya dikritik, tapi masaliknya, jalan yang ditempuhnya itu. Ya. Bukan orang yang berilmu, ulama, dai yang kita kritik, tapi caranya, jalan yang ditempuhnya, itu yang dikritisi. Seperti ketika berdakwah tapi memisahkan, ini untuk kalangan atas, ini untuk kalangan bawah. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Haram. Mana dalil? Nabi SAW. Nabi pernah diminta oleh pembesar-pembesar Quraisy, Muhammad, sempatkan waktu dan tempat untuk kami mendengar apa yang akan engkau sampaikan, tapi jauhkan kami dari orang-orang ini. Ditunjuk itu ada Bilal, Khabbab bin Arad, Ammar bin Yasir, Ibnu Mas'ud, para budak, orang-orang miskin. Mereka pembesar-pembesar Quraisy ini tidak mau mendengar ceramah Nabi, dakwah Nabi bersama para budak itu. Awalnya Nabi mau mengiyakan, bukan berarti beliau ingin mengutamakan, bukan. Agar yang dengar nasihat jangan hanya orang-orang miskin, para budak, yang kaya juga dengar nasihat, biar sama-sama masuk surga, biar sama-sama selamat dari neraka. Ya mulia tujuan beliau. Belum dilakukan, beliau sudah ditegur dalam surat Al-Kahfi, wala ta'du aynaka anhu, jangan engkau palingkan matamu dari mereka. Mereka orang-orang yang miskin, budak, tapi betul-betul mencari ridha Allah. Sabarkan dirimu bersama mereka. Nabi sudah ditegur, jangan sampai membuat majelis khusus, jangan sampai membuat dakwah khusus orang-orang kaya. Dakwah ya bebas di mana saja. Wa minal mutazahidina, di antara orang-orang yang zuhud itu, man quwwatuhu al-inqita'u fi masjidin aw ribatin aw jabalin. Dulu ada orang-orang zuhud yang sengaja dia tinggal sendirian di masjid, di gunung, di hutan, di tempat-tempat tertentu, menyepi sendiri, uzlah itu, dan kuat, sabar ya. Kenapa kuat? Kenapa sabar? Karena ada kelezatan di situ. Apa kelezatannya? Falazzatuhu ilmun nasi biinfiradihi, diketahui oleh manusia, namanya disebut-sebut oleh manusia. Si fulan begini, si fulan menyendiri, si fulan nggak mau bercampur dengan orang-orang awam, disanjung-sanjung. Itu yang membuat dia lezat, nikmat, makanya dia sabar. Walaupun barangkali ya makan kurang, ya, istilah kita tidur banyak nyamuk misalnya, tapi lezat dengan sanjungan manusia. Padahal waktu itu kita bahas orang-orang yang ria, pengen duit, pengen mobil, pengen rumah, dengan orang-orang yang ria, pengen dipuji. Lebih buruk yang mana? Lebih buruk yang mana? Yang pengen dipuji. Sebab uang, harta, kita butuh apa tidak? Butuh.
butuh. Sedangkan pujian manusia, sanjungan manusia, tepuk tangan manusia untuk kita butuh apa tidak? Tidak. Kalau nggak punya uang kan kelaparan, kehausan. Kalau tidak ada yang nyanjung kita jadi lapar gitu, haus gitu, sakit gitu, gatal-gatal gitu. Enggak, kita nggak butuh sanjungan. Kenapa kita pengen sanjungan? Ini Allah lebih membenci kita. Ketika kita riak dari ibadah kita, dari dakwah kita, ingin uang, ingin pangkat, ingin jabatan, ingin rumah, ingin mobil, ini tercela. Lalu ingin dipuji, lebih tercela. Ya. Seperti sebagian menolak, dikasih hadiah, dikasih gaji, menolak. Tujuannya apa? Biar orang-orang tahu saya ikhlas karena Allah. Ini lebih tercela. Betul dia tidak menginginkan uang, tapi menginginkan pujian, menginginkan orang itu memuji dia. Ini lebih tercela. وربما احتج لإنقاته بأني أخاف أن أرى في خروجي المنكرات. Dan ada lagi yang beralasan dia tidak mau bertemu dengan orang-orang, tidak mau ke pasar, tidak mau ke sini, dengan dalih nanti saya melihat kemungkaran. Dalihnya seperti itu. Padahal mana yang lebih baik, dia tidak bertemu dengan kemungkaran atau dia bertemu dengan kemungkaran lalu dia mencegah kemungkaran itu? Mana yang lebih baik? Yang kedua, yang mencegah. Ini lebih baik. Maka Imam Ahmad pernah ditanya, ada orang salat sunat, puasa sunat, baca Al-Quran, zikir dan seterusnya ibadah. Lalu ada yang menyampaikan kepada orang lain, saudara-saudara ini bid'ah ya, saudara-saudara ini syirik ya, jarang salat sunat, jarang puasa sunat, jarang baca Al-Quran, tapi dia mengatakan saudara-saudara ini bid'ah, jangan dilakukan, saudara-saudara ini nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Imam Ahmad ditanya, mana yang lebih baik ini? Beliau menjawab, kalau dia salat sunat, puasa sunat, baca Al-Quran, zikir, wirid, manfaatnya buat siapa? Buat diri sendiri. Tapi kalau dia mengatakan saudara-saudara ini bid'ah, saudara-saudara puasa Rajab itu tidak ada hadisnya yang sahih, semuanya dhaif dan maudhu, sama dengan puasa Sya'ban, tidak ada bedanya antara bulan Rajab dengan bulan lain kecuali cuman satu, yaitu bulan Rajab adalah bulan Rajab adalah bulan haram. Itu saja. Ini bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Akhirnya yang sikoh dengan dia, yang tadinya mau puasa Rajab bid'ah, dia stop, dia hentikan ya. Dan begitu seterusnya. Maka lebih baik kita berkumpul dengan manusia, lalu kita ajak manusia untuk sama-sama taat kepada Allah, untuk meninggalkan maksiat, meninggalkan riba, meninggalkan judi, asuransi dan seterusnya. Ini jauh lebih baik. Walahu fi dzalika maqasid. Dengan ini dia punya maksud. Minha al-kibru. Di antaranya kibar, sombong, membesarkan dirinya. Dia merasa lebih dari yang lain. Dia menampakkan kelebihan dibanding orang lain. Ya, orang lain rawa, masih ke pasar, masih ini, masih itu. Saya tidak. Ada kesombongan. Wahtiqarun nas, dan merendahkan orang lain. Otomatis kan?
karena orang lain itu tidak seperti dia, sementara dia mendakwahkan bahwa yang seperti dia itu yang baik, otomatis dia merendahkan. Adapun orang-orang soleh, orang-orang taat, ketika melihat ada orang yang sering telat sholat berjamaah misalnya, sedangkan dia hampir-hampir tidak pernah telat, ya. Dia melihat teman dia, saudara dia yang sering telat, dia berhusnudzon, ya. Iya, dia sering telat sholat, tapi mungkin dia lebih banyak berbakti kepada ibunya daripada saya. Mungkin dia lebih banyak puasa sunatnya daripada saya, gitu. Mungkin dia lebih banyak sedekahnya daripada saya. Kira-kira begitu. Ya. Husnudzon kepada orang lain, melakukan amalan-amalan yang kita belum bisa. Ya. Antum misalnya merasa kan, jadi antum taruhlah salat berjamaah selalu tepat waktu, bahkan bangun malam dan seterusnya, tapi antum merasa misalnya kurang menjaga pergaulan misalnya, atau kurang bisa menjaga lisan misalnya, atau agak bakhil misalnya, antum kan merasa nih. Antum melihat saudara antum dengan dugaan yang baik, husnudzon. Barangkali dia tidak bakhil seperti saya, barangkali dia bisa menjaga lisan tidak seperti saya, ya. Inilah orang-orang soleh, orang-orang baik. Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.